Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratu Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Ila hadrati ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Salim bin Abdullah ibn Samir al-Khadram asy-syekh Syekh Muhammad Tawfiq bin Murad al-Badr at-Tabarasy ila jami'i masyayikhina wa murabbi rahina wa ila man jazana Allah ta'ala wa ya'ala darajati min jannah wa ya'ala alaina wa bi karamihi wa ila jami'il hadirin wal hadrati hadzal makan yarhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarram yang saya hormati, pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Rahman, Ibu Ria beserta jajaran kepengurusan. Yang saya hormati Shahibul Bait Bapak Eko Agus Pronomo dan juga Ibu Ria sekeluarga, semoga keluarganya senantiasa Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Para jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahman yang hadir pada malam hari ini, insyaallah kita semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah sehingga kita diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam taat kepadanya, diberikan kesehatan, disembuhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam musibah dan mara bahaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ilmunya terap berarti. Baca aminnya benar kadang-kadang. Amin. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah pada malam hari ini. Allah
mentakdirkan kita kembali untuk hadir dan berkumpul bersama dalam rangka kajian rutin kita setiap malam Jumat ketiga dalam setiap bulannya, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu di dalam mengkaji kitab Kasyifatus Sajjad Syarah atau kitab Safinatun Najah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah dicurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Masuk kepada pembahasan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pada pertemuan yang kemarin, pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir bukan hanya sebatas hari kiamat, kemarin sudah kita terangkan. Bukan hanya sebatas hancurnya ya dunia dan isinya, alam semesta dan sebagainya. Akan tetapi yang dimaksud dengan beriman kepada hari kiamat yaitu kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah hancurnya alam semesta ini, yaitu salah satunya Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal, Yaumul Mizan, hari timbangan amal. Kemudian juga ya ada juga yang disebut dengan Haudul Kautsar atau Haudun Nabi, telaganya Rasulullah. Termasuk as-sirat, jisrun ala jahannam, jembatan yang ada di atas neraka jahannam ya. Kemudian juga termasuk al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Jadi kita beriman kepada hari kiamat juga ya, beriman dan meyakini akan kejadian setelah hari kiamat. Begitu. Nah itu kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya, karena ini adalah berita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan juga dikabarkan serta dijelaskan dan disampaikan pula oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah ada salah seorang sahabat namanya Anas bin Malik meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syafi'ni yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, tolong dong berikan aku syafaat nanti di hari kiamat. Itu kata Nabi, insyaallah ana fa'il. Anas, insyaallah aku akan memberikan syafaat kepadamu. Kemudian Anas bin Malik bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira nanti di akhirat, di padang mahsyar dengan miliaran manusia, bayangin bukan ratusan, ribuan, jutaan, miliaran manusia itu nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Secara logika kita untuk saat ini mencari seseorang, satu orang di perkumpulan manusia yang banyak itu kira-kira susah gak Bu? Hah? Jangankan Bu yang begitu, wong kan udah jelas alamatnya juga kadang-kadang kita nyasar. Betul gak Bu? Padahal zaman sekarang itu udah ada apa?
Google Map, apalagi kalau di aplikasi itu ada Waze ya, Waze, Google Map. Zaman sekarang udah canggih, masih nyasar juga, nyari rumah itu padahal kondisinya nggak semerawut seperti nanti di padang mahsyar kita nyasar. Apalagi nanti di padang mahsyar itu orang berkumpul jadi satu, Bu, pada desek-desek nyari orang, puyeng. Secara logika kita sekarang, maka kalau tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sulit untuk menemukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu harus ada keinginan di dalam hati ingin berjumpa dengan Rasul. Ada gak? Hah? Benar. Kalau baca selawat sama Nabi masuk ke dalam hati gak nangis gitu, kangen sama Nabi? Seperti kita dulu waktu ibu lagi kangen-kangennya sama mantan pacar yang udah sekarang udah jadi laki, suami. Kalau lagi kangen rindu kan nangis ibu ya? Agak romantis lah kalau gitu. Ya, saya dulu mah nangis Bu. Dari tunangan ke nikah itu 6 bulan saya. Karena pada waktu itu saya habis tunangan sakit. Ya kan? Habis tunangan sakit, akhirnya dimundurin. Dan 6 bulan aja, 6 bulan baru kawin katanya. Nah itu saking kangennya, namanya juga bobogohan sama anak kiai kan nggak bisa ngapa-ngapain. Yang maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya tuh kita mau ngelancong aja malu, mau silaturahmi aja malu. Yang ada apa? Menahan rindu, kangen, nangis. Itu kerinduan kepada manusia biasa. Ini kerinduan kepada khairu khalqillah, sayyidul mursalin, sebaik-baiknya makhluk dan junjungannya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia istimewa, pilihan Allah, Al-Mustafa Al-Mukhtar, pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah tugaskan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, fi dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Terkhusus lagi kepada umatnya, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Bagaimana mungkin dan bagaimana bisa terjadi apabila dalam hati kita tidak pernah merindukan sosok seperti beliau? Apabila di dalam hati kita tidak mencintai beliau, apabila di dalam hati kita tidak pernah mau atau bahkan tidak ada sedikit pun kerinduan untuk berjumpa dengan beliau, kalau tidak ada perasaan semacam itu, maka banyak-banyaklah mohon ampunan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan ke dalam hati kita cinta kepada hamba pilihannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau lagi mahal qiyam teh Bu, kudunya mah kita resepin dalam hati. Ya mah, alaya nabi, ambil nyengir-nyengir. Ya enggak, kalau yang ini mah enggak, yang mukul kos ini mah serius. Nih kadang-kadang nih yang jamaahnya nih, salam alaika. Kadang bari ngobrol, ya enggak? Itu Bu, mahal qiyam tuh sakral itu tuh. Kalau kata ulama gitu kan, itu diibaratkan Nabi datang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi, kita anggap saja, kita yakini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, bahasanya alaika ya, bukan gaib, langsung itu mah hitopnya, maknanya
dekat. Alaika kan berarti seperti ada yang di hadapan. Allah ya Nabi salam, ya Nabi, wahai Nabi salam alaika, keselamatan untukmu. Untukmu berarti kan dekat, betul gak? Seperti kita membaca ketika at-tahiyat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, keselamatan untukmu ya wahai Nabi dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala serta barokahnya untukmu wahai Nabi. Ya bukan untuknya tapi untukmu. Begitu. Nah, maka biasakan ketika makhluk qiyam tuh dalam kondisi kita benar-benar hati dipasang, hati khusyuk, jangan pikirannya macam-macam, tapi ingat saja kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mikirin macam-macam. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Kita bayangkan, kita anggap Rasulullah ada di hadapan kita, bagaimana coba itu? Salam alaika ya Habib, ya kan? Nangis-nangis pas melek suaminya datang. Suaminya lagi nyengir aja. Ya, salawat. Jadi kata Nabi, kata Anas bin Malik, ya Rasul, nanti kalau saya minta pertolongan syafaat kepadamu di hari kiamat, kira-kira saya nyari engkau di mana? Kata Rasulullah apa? Kata Nabi, ya, tempat yang pertama kali kamu cari nanti di akhirat itu yaitu di Indas Sirat, di Sirat. Kata Rasulullah, nanti kamu cari di Sirat saja. Kemudian Anas bin Malik berkata lagi, ya Rasulullah, kalau nggak ketemu di mana? Fa'ilam alqaka. Maka kata Nabi, fatlubni indal mizan. Kamu cari di timbangan amal. Ya. Kalau kamu nggak ketemu aku di Sirat, cari di timbangan amal. Nanya lagi Anas bin Malik, fa'ilam alqaka. Ya Rasulullah, kalau nggak ketemu lagi di mana? Kata Rasulullah, fatlubni indal haud. Ya kamu cari nanti kalau nggak ketemu di mizan, cari di telaga. Itu kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi kalau nggak di Sirat, di mizan. Kalau nggak di mizan, telaga. Ingetin tuh nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita ingat. Amin. Kalau nggak bukan pertolongan Allah, nggak bakal ingat. Jangankan di akhirat nanti. Ini biasanya ngaji, pulang dari sini, sandung dikit aja udah lupa. Betul Bu? Jauh-jauh di akhirat Pak Ustadz katanya, pulang ngaji ya, asal udah pegang HP udah lupa lagi. Bu, ya, ibu nih, TikTokan boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Habis ngaji dapat ilmu, ibu langsung masukin ke TikTok, gitu kan? Halo guys, saya ingin menyampaikan kajian saya pada malam hari ini yang tadi diisi oleh Ustadz muda kita. Ya masa Ustadz tua, Bu? Ustadz tua kita, nggak pantas, betul nggak? Ustadz muda kita, Ustadz Saiful Biran. Ya bahwa beliau menyampaikan kalau ingin berjumpa dengan Nabi nanti di akhirat di padang mahsyar dan meminta syafaatnya, maka kata Rasulullah, carilah di Sirat. Kalau tidak ketemu, maka carilah di mizan. Kalau tidak ketemu juga, berarti carilah di telaga. Kalau tidak ketemu juga, berarti Anda kurang beruntung. Begitu. Coba lagi. Lah, itu namanya bikin TikTok yang bermanfaat. Ilmu bukan Bu? Ilmu, silakan. Gak apa-apa. Tuh masih muda-muda tuh, ya. Bikin TikTok bagus-bagus tuh TikTok tuh, ada yang kajian-kajian singkat. Ini bikin TikTok joget siapa? Bu? Ya. Tapi nggak ada yang di sini mah.
Di sini memang nggak ada yang bisa joget sih kayaknya. Tuh, jadi kudu diyakini beriman kepada hari akhir. Nah sekarang adalah yang keenam terakhir, antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Beriman, engkau harus beriman, ya. Kalau kita beriman kepada Allah, maka salah satunya harus beriman juga kepada qadar khairihi wa syarrihi. Ya, qadarnya Allah, ketentuan Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takdirnya Allah yang baik ataupun yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Wa ma'nal imani bihi an ta'taqida anna Allah Ta'ala qadarul khaira wa syarra qabla khalqil khalqi. Nih, bagaimana cara beriman kepada qadar dan takdirnya Allah, ketentuan Allah baik dan buruknya itu dari Allah? Bagaimana caranya? Yaitu engkau harus meyakini, mengimani sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengukur, menentukan, mentakdirkan, merencanakan kebaikan dan keburukan bagi seluruh makhluk qabla khalqil khalqi, sebelum Allah menciptakan makhluk. Sebelum Allah menciptakan makhluk. Wa anna jami'al kainat biqada'illah wa qadrih wa huwa muridullah wa yakfi i'tiqadu jazm bidzalika min ghairi nasb burhan. Bahwa seluruh apa yang ada di alam semesta ini, termasuk kita semuanya, ini adalah atas qadanya Allah Subhanahu, ketentuan Allah, ukurannya sudah diukur oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, ya, sudah ada catatannya. Sebelum Allah menciptakan ibu-ibu, Allah menciptakan ruhnya, Allah menciptakan jasmaninya, Allah sudah menentukan dan mentakdirkan perjalanan hidup ibu-ibu semuanya, ya, termasuk apa? Termasuk ibu akan lahir sebagai seorang wanita, itu qadanya Allah. Itu adalah takdirnya Allah. Udah Allah catat. Ibu ini akan lahir, si fulana ini akan lahir sebagai seorang wanita, ya, dari orang tua si Anu bin Anu. Udah Bu, rupanya sawo matang kulitnya, hidungnya mancung ke dalam. Alhamdulillah, Bu, biarin hidung mancung ke dalam, yang penting lubangnya masih di bawah, betul gak? Bersyukur kepada Allah Subhanahu. Coba kalau lubang di atas, kalau hujan banjir, luber Bu, kehujanan, betul. Lah Bu, ada memang orang yang memang sudah Allah pas-pasin sebenarnya wajahnya, itu memang pantasnya hidungnya pesek. Ada dia, kalau dia nggak pantas wajahnya itu nggak pas kalau hidungnya mancung. Jadi sebenarnya sudah Allah takdirkan, ya. Sok ibu lihat, pernah ada di sini nih orang-orang yang, ya kan, pengen hidungnya mancung, ya kan, dan bukan jadi jelek, bukan jadi bagus Bu, jadi jelek. Betul nggak? Disuntik silikon, tahu disuntiknya pakai apa itu? Pakai minyak jalan, entah minyak apa nggak tahu kan suntik. Minyak keren. Ngapain? Udah Ibu, apa yang ada Allah kasih tuh, udah cukup. Betul nggak? Dan suami mah nggak banyak neko-neko, betul? Ya, nggak banyak macam-macam. Suami mah yang penting Ibu pulang, ya, suami pulang ke rumah, Ibu mandi bersih, wangi, ya, dandan, betul gak? Wajahnya ramah, ceria, suami udah senang begitu. Apalagi kalau habis gajian, ya, wah senang banget. Udah,
terima apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena itu adalah bagian daripada apa? Satu perkara dan kejadian yang tidak kita bisa memilih. Itu adalah qadanya Allah, qadarnya Allah Subhanahu. Wah, jangan sekarang mah ditenar-tenarin itu yang transgender itu, yang tadinya laki-laki jadi wanita. Itu si apa namanya, Ratu Sahabat, Cinta Luna apa siapa? Hah? Lucinta Luna. Ibu hafal banget tuh. Ya, siapa? Manusia 9 nyawa. Manusia 9 nyawa apa 1000 nyawa? 9 nyawa itu ya katanya. Waduh. Biar kata wajahnya Bu, wajahnya kayak artis Korea, betul enggak? Tubuhnya seperti wanita, tetap aja ada sisanya, nggak bakalan bisa dibuang itu. Suaranya, betul nggak Bu? Wajahnya mah cantik, badannya seksi. Pas ditanya, Neng mau kemana? Mau ke bazar lah. Namanya si bagus, Muhammad Fatah. Naudzubillahi min dzalik. Bu, ya, tetap aja di mata Allah mau dia laki-laki, betul? Jangankan di mata Allah, kita juga pasti yakin dia itu laki-laki. Mati juga nanti juga, ya, laki-laki. Sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodoknya, maka udah kita bersyukur kepada Allah dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tinggal disyukurin aja, udah jalanin. Tuh, betul? As-Sayyid Abdullah Al-Mulghini mengatakan bahwa iman kepada qadarnya Allah itu apa? At-tasdiqu bi anna ma kana wa ma yakunu bi taqdiri man yakun li syai'in fayakun khairan aw syarran, naf'an aw darran, halwan aw murran. Bahasa begini, iman kepada qadarnya Allah itu adalah membenarkan, meyakini bahwa sesungguhnya apa yang telah ada. Ini harus dipahami dengan baik. Ya. Beriman kepada qadarnya Allah itu begini nih, meyakini, membenarkan apa yang telah ada nih. Kita kan udah ada, betul nggak? Berikut dengan kondisi dan keadaannya, udah ada belum? Udah ada. Kondisi kita begini, kita punya suami begini, kita punya anak segitu, betul nggak? Punya rizki segono, betul? Punya rumah di sini, betul Bu? Punya kampung di belah kono dan sebagainya, itu telah ada. Apa yang telah ada? Atau wama yakunu, dan apa yang akan ada, yang telah ada dan yang akan. Kita meyakini ini semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata akan sesuatu, kun fayakun, kun jadilah, fayakun maka terjadilah. Bisa kun fayakun itu adalah khairan, kebaikan, au syarran atau keburukan, naf'an atau bermanfaat, dharran ataupun mudarat, ya, halwan yang manis, murran ataupun yang pahit. Mau yang manis, mau yang pahit, mau yang manfaat atau mau yang merusak, atau mau yang baik dan yang jelek, semuanya itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diuji. Keimanan kita diuji, mana di antara kita yang paling baik amalannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan hidup dan mati, yang menciptakan, termasuk yang menciptakan apa Bu? Ya, kebaikan dan keburukan, yang menciptakan manfaat dan kerusakan, yang menciptakan pahit dan manis dalam perjalanan hidup manusia. Ada manisnya, ada pahitnya, betul? Seseorang tidak akan bisa merasakan nikmatnya manis kalau tidak merasakan pahit.
Betul nggak? Bisa Bu, Ibu ngebedain manis kalau nggak pernah merasakan pahit? Bisa nggak? Maka kalau tidak ada manis, tidak ada pahit, maka tidak bisa manis. Maka itu berpasang-pasangan. Allah yang menciptakan kepahitan hidup, kemanisan, kebahagiaan, kesedihan, sakit, sehat. Semuanya itu takdir Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, mencoba kalian mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Apakah mereka yang diuji dengan kesenangan atau kesedihan tetap menyembah Allah dengan istiqomah? Apakah mereka yang diberikan oleh Allah kesehatan atau sakit tetap dia beribadah kepada Allah dengan istiqomah? Apakah mereka yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kelebihan harta atau mungkin kekurangan kaya dan miskin, mereka tetap istiqomah di dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah? Liyabluwakum, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu. Kita jangan terkecoh, ya. Mau lagi banyak duit atau lagi duit lagi kurang, tetap aja sholatnya dilaksanain, betul? Jangan terkecoh, ya. Kita lagi sehat maupun sakit, tetap sholatnya perlu dikerjain, betul? Karena itu ujian. Sabar, sabar, ini ujian, sabar. Betul. Ya. Lagi sehat sholat, lagi sakit sholat. Ya. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, terlentang. Betul Bu? Jangan tengkurap mah. Yang disyariatkan itu aturannya duduk, berbaring, atau nyinggigir miring. Gigir gitu. Kalau kiblat ke sana, nah gini tuh. Gigir. Nggak bisa nyinggigir, terlentang. Terlentang, maka ditinggiin si kepalanya itu pakai bantal kayak apa kayak, ya kan? Supaya wajahnya ininya rada menghadap kiblat, ya kan? Kalau dia ruku agak sedikit ditundukin, angkat dikit. Sujud agak diangkat dikit lagi, gitu kan? Itu perbedaannya. Kalau nggak bisa gerak sama sekali, udah, ya, tinggal apa? Hanya mengejapkan atau hanya pakai isyarat pakai mata. Takbir, Allahu Akbar, dari merem ke melek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai Fatihah, baca surat, mau ruku merem. Allahu Akbar, subhanarabbil azim. Bangun dari ruku, itidal, sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar. Duduk dan kedua sujud, Allahu Akbar. Kata bapaknya yang gak ngerti, lah itu kenapa ngicak-ngicak? Jangan-jangan sekarat istri gua. Bapaknya langsung ngomong, mama, bapak ikhlas mah. Itu sholat yang lagi sakit sampai batal. Mau kawin lagi? Ikhlas, gua lagi sholat, tahu? Disebut ikhlas, sel-sel sehat. Ya Allah. Bu, semua sudah ada tata caranya diajarkan oleh Nabi. Jangan jadi alasan lagi sakit, kalau Ustaz kayaknya nggak sholat lah. Kalau ibu-ibu masih mending, Allah kasih rukhsah. Memang kodarnya begitu, ukurannya udah. Perempuan mah dalam 1 bulan dikasih libur seminggu, betul gak Bu? Agak sholat seminggu, agak sholat, enak gak? Bu, seminggu gagal sholat. Maka perempuan tuh bagaimana juga disebut, udah Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, perempuan pengertian pemimpin dari sisi apa? Dari sisi ibadahnya dibanyakan laki-laki. Perempuan pasti ada kurangnya dalam sebulan. Bulan Ramadan sebulan ada aja liburnya seminggu, ya Bu ya. Itu bedanya perempuan sama laki-laki. Bedanya kalau puasa mah perlu dikodok, diganti. Sholat nggak perlu. Begitu. Jadi semuanya itu adalah
ujian kita. Yang penting kita harus meyakini bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini, ya, semuanya itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, la yu'minu 'abdun billahi hatta yu'mina bil qadri khairi wa syarri. Tidak disebut beriman seorang hamba kepada Allah sampai dia beriman kepada qadar, takdirnya Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Ya. Ibu sehat, ini ditakdirkan oleh Allah. Ibu sakit, ini juga takdirnya Allah. Ya. Ibu hidup, takdirnya Allah. Ada yang mati, takdirnya Allah. Ya. Ada yang kecelakaan, musibah, takdirnya Allah. Semuanya nggak terlepas, ya. Tidak akan keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang saya bilang bahwa kudu diyakini Allah mentakdirkan segala sesuatunya qabla khalqil khalqi, sebelum Allah menciptakan makhluk. Ruyaknya ya. Namun ya, sebagai bahasa adab tata krama disebutnya adabus syariah. Adabnya syariat, adabnya syariat. Kita menyandingkan sesuatu yang baik kepada Allah, tapi kita sandingkan ya sesuatu yang buruk yang terjadi kepada diri kita. Ini adalah disebabkan oleh diri kita. Ini disebutnya adab syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah An-Nisa ayat yang ke-79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Bahwa apa yang terjadi kepada dirimu, menimpamu dari sebuah kebaikan, faminallah, itu adalah dari Allah Subhanahu. Semua kebaikan dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, maka apa yang menimpamu berupa keburukan itu adalah dari dirimu sendiri. Pengertiannya dari dirimu sendiri adalah kasaban, sebagai kasab. Kasab itu ikhtiar kita. Ya. Kasab itu artinya ikhtiar. Contohnya begini, Bu. Ibu malam-malam sakit perut, langsung ke kamar mandi, ya kan, buang air, udah selesai, keluar WC, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan keburukan, ya, dan telah menyehatkan aku, ya Allah. Baru nginjek 2 langkah dari kamar mandi, mules lagi, masuk kamar mandi lagi. Lah ibu, ingat-ingat, itu kan sesuatu bahasanya kan sakit, betul nggak? Kalau sehat itu minallah, dari Allah, langsung kembalikan kepada Allah. Kalau sakit, ibu ingat-ingat kasabnya ibu atau usaha dan ikhtiarnya ibu sebelum sakit itu ngapain? Oh ya Pak Ustaz, pagi-pagi makan sambal 1 cowek, siang-siang makan rujak, sambalnya level 20 Pak Ustaz, sorenya makan sebelah, Oh begitu? Iya. Oh iya. Berarti itu adalah wa ma asabaka min sababin nafsik. Itu adalah disebabkan dirimu nggak bisa jaga. Ya. Secara kasar kita kembalikan kepada diri kita, mikir kesalahan saya apa nih? Betul Bu? Tapi secara khalqan, ya, khalqan itu adalah takdirnya atau yang diciptakan
diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, itu semuanya dari Allah Subhanahu. Tapi ketika yang buruk kita kembalikan dulu kepada diri kita sendiri. Kenapa saya sakit perut? Ya, kenapa saya begini? Oh, saya nih berbuat salah begini. Nah, setelah itu perbaiki dan kembalikan baru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, Bu? Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ya, keimanan yang terakhir adalah beriman kepada qadarnya Allah. Ingat, kalau kita berbicara tentang takdir Allah, jangan lupa kita berbicara tentang syariat dan aturan serta hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita nggak berbicara tentang syariat dan aturan Allah, nanti main asal ngomong baik. Seperti apa? Seperti kaum Jabariyah, ya, pemahaman yang menyimpang disebut kaum Jabariyah, mengatakan bahwa semuanya ini kan kita ini dipaksa oleh Allah. Kita berbuat baik dipaksa, kita berbuat buruk juga dipaksa sama Allah. Disebut kaum Jabariyah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah begini, Bu, kalau kita berbicara tentang takdir, maka kita juga harus berbicara tentang apa? Hukum Allah, syariat Allah, dan tentang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan begini, Pak Ustaz, saya makan kagak sholat, ini kan takdirnya Allah, Pak Ustaz. Lah, emang Ibu tahu takdirnya Allah bagaimana? Ada yang tahu gak? Hah? Takdir perjalanan hidup Ibu tahu gak? Enggak. Ibu nanti ke depannya bagaimana, umurnya berapa, perjalanan hidupnya bagaimana, tidak ada yang tahu illallah kecuali hanya Allah. Maka yang harus ada di dalam pikiran kita, takdir itu diimani, tapi secara amal kita harus melihat dan mengukur akan aturan dan hukum Allah Subhanahu. Perintah Allah, sholat diperintah enggak? Diperintah, ya udah laksanain. Kalau Allah sholat ridho enggak? Ridho. Kalau kita sholat Allah ridho enggak? Ridho. Kalau kita nggak sholat Allah ridho enggak? Nggak ridho. Jangan sampai Allah nggak ridho, laksanain. Jadi kalau kita berbicara takdir, kita juga harus berbicara tentang hukum Allah, aturan syariat, dan juga harus berbicara tentang ridhonya Allah. Ustaz, saya kan jadi bencong kan, kayaknya udah takdir Allah nih Pak Ustaz. Ya kan, saya nggak bisa melawan Pak Ustaz. Coba ada larangannya nggak dalam agama? Allah ngelarang nggak? Larang Pak Ustaz. Coba dalam agama, di dalam Al-Quran Allah membahasakannya apa? Man amila sholihan min dzakarin aw untha. Ya, min dzakarin aw untha, dari laki-laki dan perempuan. Ada gak bahasa bencong di situ? Nggak ada Pak Ustaz. Coba Allah katakan dalam surah An-Nisa, ya, bahasa Allah apa? Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari dua pasangan laki-laki dan perempuan, Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah ciptakan keturunan apa? Ya manusia juga, dari golongan rijalan, laki-laki yang banyak, wan nisa, dan juga perempuan. Ada gak bencong di situ? Kagak ada Pak Ustaz. Dalam Al-Quran kan disebutkan kagak ada bencong, adanya laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam hadis Nabi, dilaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki. Berarti ada larangan dalam agama. Kira-kira kalau ente bebencongan yang tadinya laki-laki pengen jadi perempuan, Allah ridho gak? Nggak ridho. Jangan sampai Allah nggak ridho, tinggalkan. Jadi kalau kita berbicara tentang takdir, kita juga harus berbicara sebagai amaliyah dalam kehidupan kita. Kita harus melihat hukum dan aturan agama, syariat, perintah Allah dan larangannya, perintah Allah, perintah Rasulullah dan larangannya. Betul? Dan kita juga berbicara tentang ridhonya Allah Subhanahu. Jangan sosokan, ini kan takdirnya Allah Pak Ustaz, saya mah jadi maling, takdirnya Allah. Waduh, giliran lapar
Ente lapar? Ya Pak Ustadz, udah itu kan takdirnya Allah, jangan makannya. Enggak Pak Ustadz, kan mau makan. Lah, giliran makan mah dia usaha nyari makanan supaya kenyang. Giliran sholat dia nggak usaha. Lapar, lapar nyari ke depan, nyari makanan biar kenyang. Giliran waktunya sholat, takdirnya Allah Pak Ustadz, saya ini nggak sholat. Bagaimana? Ini pemahaman yang salah. Tetap bagi kita ya manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, kita percaya bahwa segala sesuatu yang baik maupun yang buruk itu adalah takdirnya Allah. Namun kita harus juga meyakini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Akal itu apa? Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Dan kita juga diberikan oleh Allah keleluasaan untuk apa? Kasab, ikhtiar, usaha untuk bisa menjalankan mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak pantas dilakukan, mana yang baik dan bisa memberikan dampak keselamatan bagi kita dunia akhirat, mana yang bisa memberikan dampak keburukan kepada kita dunia akhirat. Itulah ya yang harus kita jalankan, itulah yang harus kita usahakan. Oh, paham gak? Ya udah, kalau udah paham mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada pertanyaan gak? Nggak ada. Nggak ada. Ya ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'i masyayikhina wa murabbina wa azwajina wa auladina wa ahbabina wa man ahsana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'al wa awfir thawaba ma qara'nahu khususan al-madhkur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufari jahannam wa qihim fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan wa maqbulan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.